Dan yang paling parah, mereka ambil tumbler-tumbler milik aku dan teman-teman cewek lainnya itu buat dijadikan wadah vivis. Halo semuanya, ini adalah ABC. Aku bacain sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh ya, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi kalian yang sedang menjalankan. Iya, kemarin kan aku upload ABC episode 10 yang ini ya. Tapi nggak tahu kenapa itu 2 kali aku upload terus kena tag ban. Dan sekarang aku nggak bisa upload itu lagi videonya. Nggak tahu kenapa dah. Dari video ini bakalan menggantikan episode ABC yang kehapus kemarin ya. Seperti biasa, kali ini aku mau membacakan 4 cerita random yang udah kalian kirim itu, entah itu lewat Gform ataupun lewat email yang udah aku sediakan di deskripsi box. Ini tutorial gimana cara mengirim cerita. Pertama, ketik alamat email aku bacain gmail.com, lalu klik. Setelah itu, masukin judul cerita yang mau kalian kirim. Terus tinggal ketik deh cerita kalian di sini. Kalau udah, tinggal kirim ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan hidupin lonceng biar gak ketinggalan video-video aku. Oke, tanpa basi-basi lagi, mau percaya bakal sama cerita-cerita ini? Kembali ke diri kalian sendiri. So, 2, let's go. Halo kak, sebut aja nama aku Rudia. Jujur, aku overthinking banget mau sharing ini. Tapi kayaknya emang udah saatnya ini keluar dari kepala aku biar gak jadi beban sendirian. Sebelum masuk ke intinya, aku mau disclaimer dulu ya. Dulu tuh aku ngerasa lurus-lurus aja, nggak ada vibes ke arah belok atau suka sesama jenis sama sekali. Apalagi ini ya? Ya pokoknya nggak kepikiran deh. Tapi semuanya itu langsung berubah drastis gara-gara satu kejadian pas aku kelas 1 SMA. Waktu itu umur aku 16 tahun ya. Jadi ceritanya, waktu itu aku kena tilang pas pulang sekolah. Mana aku tuh nggak punya SIM. Terus STNK aku juga disita. Yang nilang aku tuh cowok ya, umurnya itu sekitar kayak 24-29 tahunan gitu lah. Dari awal vibe-nya itu emang agak beda. Pembawaannya santai banget, gak galak kayak polisi biasanya. Pas aku lagi panik-paniknya, aku nanya kan, "Pak, ini gimana ya? Bisa sidang aja nggak?" Dia malah senyum tipis gitu, terus agak majuin badannya dan bisik ke aku gini, "Kalau nggak mau ribet, minggu ke rumah saya aja ya, sendirian." Mulai. Udah kalau kayak gini nih, curiga aku langsung blank. Terus dia nambahin lagi gini, "Nanti chat aja ya, ini nomor saya." Sambil kayak nyelipin kertas kecil gitu ke tangan aku. Jujur, waktu itu pikiran aku cuma satu, oh mungkin ini selalu damai biar nggak bayar denda mahal. Soalnya aku takut banget kalau orang rumah sampai tahu. Malamnya, aku langsung chat tuh nomor yang dia kasih tadi. "Malam pak, ini saya yang kena tilang tadi." "Oke, santai aja, minggu siang ke rumah ya biar nggak ribet." "Ya pak." Chatnya tuh bener-bener normal, nggak ada yang aneh. Dia kirim Sherlock, bahkan sampai wanti-wanti kayak gini, "Datang sendiri ya, jangan ajak siapa-siapa, nanti malah panjang urusannya." Pas hari Minggu, aku beneran datang. Sepanjang jalan tuh jantung aku tuh kayak maraton gitu. Tapi ya gimana lagi, udah kepalang takut STNK nggak balik. Rumahnya itu ada di gang kecil, suasananya sepi banget. Pas aku masuk, dia langsung nutup pintu dan dikunci. Di situ aku udah mulai kayak ngerasa aneh gitulah, perasaannya udah nggak enak banget. Dia bilang, "Duduk aja dulu." Aku duduk tuh di sofa di ruang tengah yang nyambung ke dapur. Dia lagi santai cuci buah gitu sama sayur, kayak orang biasa aja. Suasananya juga sunyi banget, cuman kedengeran suara air keran doang di situ. Terus dia ngomong dari dapur gini, "STNK kamu ada di kamar ya, ambil aja di atas meja." Aku masuk deh ke kamarnya. Aku cari-cari tuh di meja, tapi nggak ada. Di laci juga nihil. Tiba-tiba pintu kamar tuh kebuka dan dia masuk terus klik yes, pintu kamarnya dikunci. Aku langsung nanya gini, "Pak, STNK saya mana?" Dia cuma kayak senyum doang, terus bilang gini, "Tenang, ada kok." Belum sempet aku mundur, tangan aku langsung ditarik paksa. Pergelangan aku diborgol. Aku panik parah kak. Apaan nih? Kok main borgol-borgolan ya? Aku berusaha berontak sambil bilang gini, "Pak, jangan pak, saya cuma mau ambil STNK." Dia malah bisik pelan banget, "Nggak usah teriak, nggak ada yang bakal denger kok." Aku berontak, beneran aku lawan sekuat tenaga. Tapi tenaga aku tuh kalah jauh sama dia. Aku didorong ke kasur. Di situ aku ngerasa capek banget, badan gemeteran dan bikin aku kosong total. Jadinya aku pasrah aja dan mulai menikmatinya. Menikmatinya. Ini aku harus kasihan atau gimana nih? Nah, yang bikin aku bingung setelah kejadian itu, perasaan aku tuh bukan cuma takut,
tapi ada perasaan nyaman juga. Pokoknya campur aduk banget deh. Aku nggak ngerti ya kenapa tubuh aku bereaksi beda sama apa yang ada di pikiran aku. Hari itu aku pulang bawa STNK, tapi rasanya kayak ada bagian dari diri aku itu yang ketinggalan di rumah itu. Beberapa hari kemudian dia chat lagi, "Kamu aman kan?" "Iya pak." "Datang lagi kapan?" Harusnya aku langsung blok ya di saat itu juga. Tapi anehnya aku nggak ngelakuin itu. Di Rudy yang bener aja lu. Akhirnya aku jadi sering kesana. Hubungan itu jalan terus secara backstreet sampai aku lulus SMA. Gak ada satu orang pun yang tahu. Aku pun makin krisis identitas. Ini tuh aku emang suka atau ini cuman karena awalnya aku dipaksa. Aku bener-bener gak tahu jawabannya. Sampai suatu hari dia ketahuan kalau suka sesama jenis. Kebetulan waktu itu ada penggerebekan. Terus dia akhirnya dipecat. Untungnya waktu itu dia lagi sama orang lain, bukan sama aku. Kalau aja hari itu aku yang ada di sana, mungkin hidup aku bakal beda banget sekarang. Dan sampai sekarang aku masih sering mikir, apa aku jadi belok kayak gini karena dia ya? Atau sebenarnya emang dari dulu sisi itu udah ada dalam diri aku? Aku nggak tahu jawabannya. Dan ini cerita yang selama ini cuman aku pendem sendiri. Si Rudy-nya ini jatuhnya kayak Stockholm Syndrome gak sih? Awalnya kan dia terpaksa melakukan hal itu karena permintaan si oknumnya itu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, dia mulai tuh ngerasa nyaman karena ada naluri bertahan hidup gitu loh. Dia takut kalau hal ini ketahuan sama orang tuanya. Iya nggak? Kalau ada anak psikolog coba komen ya, aku pengen tahu. Ini tuh termasuk Stockholm Syndrome atau enggak? Pesan buat Rudy ya kalau kamu nonton video ini. Udah, kejadian itu dibuat pengalaman aja. Sekarang kamu fokus ke diri kamu sendiri, berbanyak ibadah, melakukan hal-hal positif, biar nggak kebayang-bayang memori kelam itu. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke lanjut, ini cerita yang kedua ya. Selamat pagi, siang, sore, malam Kak Zaki. Aku mau cerita pengalamanku yang mungkin penuh plot twist di dalamnya. Izinkan aku mulai ceritanya ya Kak. Sebut aja nama aku Cinta. By the way aku cewek ya. Cerita ini dimulai saat aku masih kelas 10 di salah satu SMK negeri favorit di kota aku. Waktu itu, aku emang lagi deket sama murid cowok sekelasku. Sebut aja namanya Romi. Romi ini tipe cowok yang manis, gagah, berotot dan lumayan populer di sekolah. FYI, dia itu terkenal karena emang bandel. Tapi namanya juga cewek ya kak. Aku malah makin suka dan merasa tertantang. Hehehehe. Emang ya? Cewek-cewek coba komen, emang kalian suka cowok-cowok yang berandalan gitu? Singkat cerita, pas akhir November tuh kita makin deket. Ya bisa dibilang HTS lah ya, kalau kata anak sekarang. Oh iya, di kelas kita itu ada kebiasaan kalau lagi jam kos, kita tuh bakal pisahin meja dan kursi buat dijadikan tempat tidur, lesehan bareng-bareng itulah di bawah. Nah, entah kenapa kalau itu tuh dia selalu mau di samping aku, bahkan sampai pelukan juga. Bisa sewajarnya anak SMA aja nggak lo Bisa-bisanya di sekolah peluk-pelukan itu loh. Teman-teman sekelas tuh kiranya kita emang ada hubungan, padahal aslinya enggak sama sekali. Terus pas lagi tidur dan posisi kelas lagi sunyi-sunyinya, dia tiba-tiba nyeletuk dan bisikin aku gini, sumpah, badimu ternyata mantep banget ya, mantep banget lagi. Aku shock dong di situ. Tapi karena aku pikir dia cuma bercanda, ya udah aku balas bercanda juga. Iyalah mantep. Orang aku lagi olahraga, dia malah nyetuk lagi. Enak kayaknya kalau dipakai. Aku makin shock kayak, what? Tapi karena aku udah ngantuk banget waktu itu, aku nggak tanggepi dan akhirnya kita lanjut tidur sambil pelukan. Keesokan harinya, kita full jam kos karena guru-guru tuh lagi sibuk ngurusin ujian praktek kak kelas gitulah. Ngapain lagi kalau nggak tidur bareng-bareng lagi kan? Pas lagi lesehan, dia nyetuk lagi. Jangan banyak gerak, nanti tambah tegang. Ini berdua, aduh. Masih SMA lo ya. Aku kaget kenapa dia bilang gitu. Terus gak lama dia ngarahin tangan aku ke punya dia yang emang udah keras banget. Aku refleks mainin itunya yang emang gede. Terus dia bilang, ayo nanti pulang ke rumahku, mumpung sepi gak ada orang. FYI, dia waktu itu udah punya pacar ya kak, tapi posisinya emang lagi renggang. Akhirnya aku iyain aja, karena aku juga lagi bertanduk saat itu. Singkat cerita, pas pulang sekolah aku ke rumah dia, bawa motor sendiri. Pas masuk rumah, dia langsung kunci pintu dan ngajak ke kamar. Karena aku lumayan capek, aku rebahan tuh di kasurnya. Entah serangan fase dari mana, dia langsung tuh peluk dan mulai kiss-kiss leher aku.
nyalain Fajar lu sekarang ya. Karena aku udah makin bertanduk, akhirnya aku turutin. Cuman waktu itu nggak sampai masuk ya, karena aku lagi datang bulan. Jadi dia cuman kayak sodorin punya dia yang gede itu ke ini aku, and ya terjadilah perang di sana. Setelah selesai aku pamit pulang. Dari situ kita makin deket kayak orang pacaran pada umumnya. Masuk bulan Desember, pelajaran tuh udah nggak ada karena selesai ujian semester. Biar nggak kosong, sekolah tuh ngajain acara sosialisasi kedisiplinan gitulah. Kebetulan sesi kelasku itu udah selesai. Waktu itu karena ruang kelas lagi direnovasi, kelasku dipindah ke masjid bagian atas. Pas aku lagi gabut liatin kelas lain gitu di lapangan dari lantai atas masjid, si Romi itu tiba-tiba datang di sebelahku. Dia bilang gini, kayaknya enak nih kalau kamu begituin punya aku lagi. Ya aku kaget dan refleks bilang, hei ngawur, ini di sekolah ya. Tapi dia malah bilang gini, alah nggak apa-apa, ayo sini ikut aku. Aku ditarik sama dia ke kamar mandi masjid. Akhirnya terjadilah hal itu. Di masjid loh ya ini loh. Ya Allah, peningnya. Stres aku lama-lama. Ya Allah, peningnya. Ini anak SMA kok pada liar-liar banget dah. Dia langsung tuh servis aku di sana sampai aku ke bawah suasana. Kita perang di kamar mandi masjid itu. Awalnya aku kayak sakitan gitu lah. Tapi lama-lama kok enak. Akhirnya berlanjut sampai dia pun puas dan aku pun juga. Tapi nggak sampai keluar di dalam ya kak. Jujur, karena punya dia emang gede dan rasanya tuh enak banget. Gak lama setelah itu kita pulang dan dia ngechat aku gini, asli enak banget, makasih ya. Tapi anehnya setelah kejadian itu kita malah jadi asing banget. Asli sedih banget kak. Aku minta pertanggungjawaban atas apa yang udah dia lakuin, tapi dia malah menghindar seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Oke kak, segitu dulu kak ceritanya. Makasih ya udah mau dibacain. Have a nice day Kak Zaki. Sumpah aku sampai bingung mau ngomong apa ini. Ini betina juga gitu. Bisa-bisanya di kelas tuh dia pelukan sama cowok. Maksudnya kayak aduh. Dan posisinya si cowok ini punya pacar. Dia mau-mau aja gitu loh diajak ke rumahnya dan melakukan hal itu. Mana bukan di rumahnya lagi, tapi di kamar mandi masjid. Maksudnya kayak aduh, jujur ini aku pengen mengumpat loh ya. Cuma aku tahan karena nanti videoku bisa-bisa kena take down lagi. Sabar. Yaudah, selalu dah ya, selalu. Kalian aja deh yang komen, capek aku. Oke, lanjut cerita yang ketiga ya. Hai Kak Kula, aku cewek ya Kak. By the way, di sini aku mau ceritain kisahku zaman SMA dulu. SMA lagi. Disclaimer ya, mohon maaf kalau tulisannya agak berantakan atau alurnya kurang rapi. Ini kisah nyata aku dan teman-teman kelas 12. Kejadiannya sekitar tahun 2022. Singkat saja. Jadi, di SMA aku dulu itu ada kalanya pembelajaran dilakukan di luar kelas. Pas hari itu, kita butuh komputer. Jadi seharian penuh itu kita belajar di lab komputer sekolah. Karena rata-rata murid tuh nggak punya laptop pribadi. Jadi kita manfaatin fasilitas itu. Intinya, kelas kita itu kosong dan kita di lab komputer seharian. Nah, sekolahku ini nerapin kegiatan sholat zuhur berjamaah itulah di masjid terdekat. Sekolahku tuh sebenarnya punya musola, tapi biar lebih luas kita disuruh ke masjid aja biar bisa jamaah bareng warga juga. Pas masuk waktu zuhur, alarm di lantai 3 itu udah bunyi dan azan mulai berkumandang. Guru-guru yang bertugas pun udah mulai kayak ngobrak-ngabrik gitulah, atau keliling kelas buat nyuruh siswa ke masjid. Karena posisi kita lagi di lab komputer, guru-guru tuh nggak ngecek ke sana. Mereka tuh cuma ngecek kelas kita yang masing-masing udah kosong. Jadi mereka langsung berangkat ke masjid. Aku dan beberapa teman aku tuh inisiatif buat turun sholat ya. Tapi di setiap momen sekolah itu pasti selalu ada anomali ya kak. Ada tuh sekitar 6 anak cowok teman sekelasku yang gak mau ikut ke masjid. Aku udah ngingetin, ayo guys ke masjid dulu, nanti dicariin guru kena poin loh. Tapi ya gitu deh, mereka malah malas-malesan. Ada yang jawab gini, nggak dulu deh, gue mau tiduran aja, capek. Terus tiba-tiba ada tuh satu teman cowokku yang nyeletuk, gue mau nonton OF aja di komputer. Aku shock. Ih,
jijik banget gak sih nonton gituan di sekolah? Tapi saat itu aku mikir mereka cuma bercanda aja. Palingan cuma mau tiduran di lantai. Soalnya setahu komputer sekolah itu dibatasi aksesnya. Terus biasanya kalau jam zuhur, aliran listrik ke lab komputer diputus sama petugas. Tapi nggak tahu kenapa, hari itu komputernya masih bisa nyala. Aku udah ngancem mau ngadu ke guru, tapi mereka nggak ada takut-takutnya. Ya udah, aku tinggal ke masjid dan biarin mereka berenam tuh bolos di ruang komputer. Singkat cerita, kita semua balik dari masjid. Pas aku dan yang lain masuk ke ruang komputer, tiba-tiba keenam teman cowokku ini panik gelegapan gitulah. Ternyata di dalam ruangan itu pintunya ditutup rapat dan lampunya dimatiin. Pas kita masuk, aku lihat mereka berenam tuh kompak lagi megangin itunya masing-masing. Mereka langsung mencar. Dan yang paling depan tuh panik banget, kayak lagi close satu situs website gitulah. Awalnya aku nggak peduli ya mereka habis ngapain. Tapi tiba-tiba 3 orang temanku ini sambat kayak gini, aduh sakit, ayo ke kamar mandi dulu yuk. Nggak kuat aku. Nggak kuat ngapain lo pingin berak lo. Aku langsung notice, aku kira mereka kayak sakit apa gitu ya. Tapi kok sambil megangin area bawahnya itu terus. Aku tanya dong, kalian kenapa? Mereka nggak jawab, malah langsung lari ke kamar mandi, katanya mau pipis. Pas balik, mereka cerita kalau mereka berenam tuh habis nonton film dewasa pakai komputer sekolah. Aku awalnya ragu ya, tapi mereka malah ngasih bukti historinya. Beneran bisa diakses lewat satu situs gitulah. Dan mereka ngaku sampai terbawa suasana banget pas nonton. Yang bikin greget itu, kita kan para cewek selalu bawa tumbler botol minuman sendiri gitu ya. Tapi para cowok ini nggak pernah bawa. Saking kebawa suasananya mereka pas nonton, mereka ngerasa pengen vivis banget. Tapi kalau mereka turun ke bawah buat ke kamar mandi, mereka takut ketahuan guru karena posisinya lagi bolos jamaah. Akhirnya mereka berenam tuh ngelakuin hal gila kak. Ada yang ngaku saking gak kuatnya sampai ada yang main sendiri di pojokan. Dan yang paling parah, mereka ambil tumbler-tumbler milik aku dan teman-teman cewek lainnya itu buat dijadikan wadah vivis. Cerita apa lagi nih ya, bikin naik pitam tau nggak? Ini logikanya di mana dah? Bisa-bisanya tumbler punya temannya dibuat tempat penampungan air kecil gitu loh. Mereka tuh vivis di dalam ruangan, dimasukin ke tumbler, terus tumblernya tuh dibuang gitu aja ke samping gedung atau lompongan. Pas mereka cerita, tangan aku tuh ditarik ke area lompongan itu. Dan benar aja, di sana udah ada 6 tumbler milik kita yang isinya udah ada air seni teman-teman cowok nakal aku itu. Aduh ampun. Aku sama temen cewek yang lain tuh shock parah. Kita jijik banget lihat kelakuan mereka. Apalagi kita kehilangan tumbler kesayangan kita. Malah tumbler cewek kan lucu-lucu ya kak. Sayang banget malah dibuat wadah vivis sama mereka. Saking gregetnya, aku ulengan mereka satu-satu. Pas lagi marah-marahnya, tiba-tiba ada tuh satu temen cowok aku ini narik aku ke samping tembok gitu. Terus dia kayak mau joget aku gitu sambil kayak natap mata aku gitulah. Aku deg-degan dong. Tapi tiba-tiba dia pegang tanganku kuat banget. Tatapannya itu kayak mau nge-kiss aku. Ya aku takut banget dong. Refleks aku dorong dia sekuat tenaga sampai badan sebesar dia itu terpental ke belakang. Teman-teman yang lain tuh pada ketawa. Tapi aku sama temen cewekku itu malah notice sesuatu yang lain. Pas temen cowokku ini berdiri habis aku dorong itu, nah itunya dia tuh tiba-tiba kayak menjiplak gitu, gede banget. Mana panjang dan maju ke depan. Apanya yang dijiplak? Apanya yang jiplak? Apanya nih? Kayak bener-bener jelas banget bentuknya itu di celananya. Aku sama temanku langsung kayak tawa kenceng banget sambil mata kita itu fokus ke situ. Si temen cowok ini sadar kalau kita lagi liatin itunya. Terus dia tuh malah bilang tanpa dosa bilang gini, gue lagi bangun nih, wajar lah kalau kayak gini. Dia kayak gak punya malu gitu lah. Itunya tuh dibiarin jeplak gitu aja sambil kayak dilus-lus gitu lah sama dia. Kayak astaga. Awalnya aku pikir lucu ya, langsung berubah jadi jijik banget. Aku refleks kayak teriak, ih gue jijik banget. Aku malah dikejar sama dia. Dia nyuruh aku pegang punya dia. Ya aku gak mau lah ngilak. Aku lari tuh ke lantai bawah. Dia gak sempet ngejar sampai bawah karena aku lihat dia tuh lari sambil kayak kesakitan gitu lah ya. Ya mungkin karena itunya lagi tegang kali ya. Ya pasti ya sakit banget dipakai lari. Terus aku tuh gak tahu deh itunya dia tuh diapain lagi sama dia.
Udah sih kak, itu aja cerita singkat yang agak sedeng dari secuil masa SMK aku dulu. Tapi itu semua aku anggap bercanda kenakalan remaja aja kak sampai sekarang. Makasih semua udah dengerin. Makasih juga Kak Kola udah mau bacain. Dan kalau cerita ini lewat di FYP teman SMA aku yang gila itu, hey, apa kabar lu bro? Anak lo sehat? Ingat cerita ini nggak? By the way, gue masih sayang ya sama tumbler gue yang lo vivisin itu Ege. Ini sih nggak bisa dianggap bercandaan doang ya. Ini udah parah banget coy. Kalau dia bolos sholat berjamaah oke lah ya. Nah ini apa? Bisa-bisanya nonton film kayak gitu di sekolah pakai komputer sekolah lagi. Dan yang kurang ajarnya ini mereka berenam ini ngambil tumbler punya temennya terus dibuat wadah air seni. Sumpah, aku kalau jadi sendernya ini udah muarah banget sih. Aku aduin tuh ke kepala sekolah sekalian dah. Gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Oke, jadi ini ya cerita yang terakhir. Halo kak, aku mau cerita tentang keluargaku. Awalnya kita ini benar-benar tergolong keluarga cemara ya. Tapi semuanya itu berubah total dan hancur sejak ayahku tuh ketahuan selingkuh sama aku, kakak, dan mamaku sendiri. Oke. Sejak saat itu hubungan kita itu udah gak baik-baik aja. Dan ini kejadian yang menurutku gila banget. Ayahku tuh pernah menghamidun selingkuhannya itu sampai 2 kali. Tapi semuanya ngurin. Pernah juga suatu hari kakak sama mamaku tuh mergokin langsung ayahku tuh lagi berduaan sama selingkuhannya itu di sebuah toko aksesoris HP. Bisa bayangin gak gimana sakit hatinya mama sama kakak saat itu. Tapi bukannya minta maaf atau menyesal, ayahku tuh malah kabur gitu aja sama selingkuhannya. Setelah 2 tahun berlalu, aku kira hubungan mereka udah berakhir ya. Ternyata aku salah. Aku dengar kabar dari mama kalau selingkuhannya itu hamidun lagi anak ayah. Dan kali ini katanya itu dia nggak mau ngugurin kandungannya itu karena anaknya cowok. Kebetulan ayahku tuh dari dulu emang pengen banget punya anak cowok. Sekarang usianya tuh udah masuk 9 bulan. Nah ini gongnya kak. Ternyata diam-diam ayahku tuh udah nikah siri sama selingkuhannya itu tanpa sepengetahuan mama. Gak cuman itu aja, ayah bahkan sampai pindah agama cuman gara-gara perempuan itu. Dengan kenyataan sepahit itu, mamaku hancur banget. Mama akhirnya minta cerai karena udah gak kuat lagi. Tapi apa jawaban ayah? Dia malah ngancem, kalau mama berani gugat cerai, rumah yang kita tempatin tuh sekarang bakalan dibakar. Udah gila nih ayahnya ini sumpah. Kenapa hari ini kok ceritanya bikin emosi terus ya? Pusing aku lama-lama. Gak cuman itu, aku, kakakku dan mamaku tuh juga diancem bakal dibun-bun. Kebetulan ayahku itu orangnya gak pernah main-main kalau ngomong. Dia tipe orang yang nekat. Sekarang aku bener-bener buntu kak. Kita semua ketakutan. Jadi aku harus gimana? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just keep. Aduh gimana ya? Kalau menurutku sih kalian bertiga tuh diem-diem aja, nabung buat beli rumah lagi. Nah, jadi kalau misalkan ayahmu itu udah lama tinggal di selingkuhannya itu, ya udah kalian bertiga itu ada persiapan buat kabur dari rumah itu. Jadi kamu diem-diem aja kaburnya. Soalnya takutnya itu ayahnya ini kalau makin diladenin, makin menjadi. Jadi ya udah mending diem-diem aja, nabung perlahan atau ngontrak juga nggak apa-apa. Pokoknya jauh-jauh deh dari lingkungan ayahmu itu. Aduh aku juga bingung ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Oke, jadi itu ya 4 cerita random yang udah aku bacain. Mana nih cerita yang bikin kalian shake shock dengerinnya? Menurutku sih semuanya ya bikin shake shock. Jadi segitu dulu ya video kali ini. Makasih udah mau nonton. See you in another video and bye bye.